السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wasilah. Amma ba'du. Para salikin, para sahabat dan para zumin wal zumiyah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini memulai hari di cerah, dan yang kedua di hari awal tahun 2021 kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bersama, membahas tentang kitab Adabul Suluk Al-Murid dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebuah kitab yang sangat luar biasa. Mari kita bertawasul sejenak, semoga dengan ilmu ini kita mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari apa yang kita kaji bersama. Ala diniyah wa kullu sallallahu wa ila haddan Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallam wa wa wasallam wa wasallam. Ya Syekh Wahab Muhammad Qasar mu'allif hadzal kitab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikun rahimahullah, buku yang kita ajar, yang kita baca dan kita bahas ini adalah Adabul Suluk Al-Murid. Mu'alifnya, pengarangnya adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau adalah mursyid yang diikuti adab suluk ini oleh banyak tarekat. Jadi kalau bicara tentang adab-adab orang suluk, orang yang berjalan pada Allah, orang yang sedikit demi sedikit meninggalkan dunia, berpaling, bukan dalam arti meninggalkan sama sekali, tapi orientasi hidupnya itu sekarang akhirat dan Allah. Ya, buku ini dikarang oleh Habib Abdul Ali. Beliau adalah orang yang luar biasa. Dalam umur 4 tahun beliau sudah mengalami kebutaan, tapi semangat belajarnya ini tidak pernah putus dari guru satu guru yang lain, sehingga dengan demikian beliau itu melahirkan buku yang tidak kurang sebanyak 12. Guru-guru beliau misalkan Habib Abdurrahman bin Syekh Maulid Aidid, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, Habib Akil bin Abdurrahman Askaf, Habib Sahal bin Ahmad bin Hasan, Habib Muhammad bin Ali Askaf, seorang ulama di beberapa kota termasuk di Mekah. Nah,
Muridnya juga banyak karena beliau gurunya banyak, bukunya banyak, dibaca dan diterjemahkan di hampir seluruh bahasa termasuk di Eropa. Maka beliau murid-muridnya misalkan adalah Habib Alwi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, Habib Muhammad dan Umar anak Habib bin Zaid As-Sumaid, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, dan banyak sekali. Jadi bayangkan umur 3 tahun, 4 tahun sudah mengalami kebutaan, tetapi mengarang kitab banyak, berguru banyak orang. Nah, beliau tentu tidak memperkirakan kalau bukunya ini akhirnya dibaca di seluruh thariqah yang menyangkut tata cara orang mendekatkan diri pada Allah, mengambil substansi. Nah, karena itulah tadi saya sampaikan, moga-moga kita mendapatkan keberkahan dari buku ini, dan untuk itu kita juga berdoa wa nafa'anallahu bihima bi ulumiha fid dharain, sehingga ilmu ini betul-betul bermanfaat di sisi Allah dan kita mendapatkan ilmu darinya untuk mendapatkan fid dharain, yaitu dunia dan akhirat. Para salikin rahimahullah, mari kita memulai buku ini. Sekarang babnya itu babul roja wal khauf, bab tentang harapan dan kecemasan. Dan ini adalah bagian dari sikap asli manusia. Ada khauf, ada roja. Ada roja ketika berpengharapan maju, berpengharapan untuk bisa mendapatkan sesuatu, ada harapan. Manusia kalau tidak harapan, ya manusia tapi sudah tidak bernyawa. Kalau orang tidak punya khauf, tidak punya takut, tidak ada kecemasan, memangnya manusia itu Superman? Apakah Superman atau Superwoman? Kan tidak. Jadi manusia itu adalah pasti memiliki dua, yaitu roja dan khauf. Para salikin rahmatullah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan anil ta'ati wa tathakulan anil khairati faqudha ilaiha bizima mir roja wa antadkura laha ma'a wa'adallahi bihil amilin bid'atih minal fawzil azim wan na'imi wal mukimi wa rahmatil wa ridwan wal khuludi fi fasihil jinan wal izzi wal rif'ati wasyarafi wal makanati indahu subhanahu wa inda ibadihi. Para salikin, tadi di awal kita menyebutkan manusia yang normal itu punya roja. Tetapi roja yang kita harapkan itu apa yang kita harapkan, yang kita inginkan? Nah, dalam posisi seperti ini disebutkan bahwa wa idza anasta min nafsika, wa idza, dan apabila anasta, di dalam diri kamu itu merasakan min nafsika, dalam jiwa, perasaan, semangatnya, ya, dan itu ada diri kita dalam setiap saat. Apa? Kepada siapa? Ayyuhal murid, kepada para murid, kepada orang yang suluk, kepada kita semua yang ingin mendekatkan diri pada Allah, ya. Ketika apa? Ketika sedang merasakan apa? Takasulan amit ta'ah. Apabila Anda itu sudah
bermalas-malasan berbuat ketaatan, beribadah. Pernah Bapak Ibu sekalian merasakan seperti ini? Mau sholat itu rasanya berat, mau sedekah itu di dalam dompet kita, wah kok merah semua. Ada nggak uang yang hijau muda? Wah adanya yang 50-an. Padahal nyarinya itu yang pink, yang 10.000. Tapi adanya 100.000. Ini saya masukkan di kotak masjid enggak? Ini berarti Anda merasa malas. Atau maaf, ini contohnya bukan sedekah. Ini contohnya kalau sholat malam deh, malas. Nah, ini pertanda di dalam diri manusia itu sudah ada serangan nafsu. Karena memang manusia itu adalah memiliki nafsu. Cuma nafsunya itu tidak dalam posisi dikendalikan, tidak dikuasai. Banyak orang kita yang kita sering alami, kalau diajak nyari makan konro misalkan, bagi semangatnya ya, bagi orang Indonesia Timur kalau sedang makan konro itu, konronya bakar lagi, kuahnya enak lagi, jamnya sholat tinggal dulu sholat, dan yang bersemangat adalah makan. Kalau di Padang misalkan dan makan rendang, cabai hijau ditambah daun singkong, itu rasanya enak banget. Ketika harus memilih apakah taat ibadah ataukah kita memilih senang makanan senang itu, maka ketika kita semua sudah memilih pada posisi yang senang-senang tadi, maka melupakan waktunya sholat, maka di sini nafsu sudah bercengkrama di dalam diri kita dan posisinya kolbun kita kalah, nurani kita kalah dengan kesenangan. Sering seperti itu. Tiba waktunya sholat, tahu-tahu kita malah meluyur. Tahu bahwa waktunya kita zikir, waktunya kita taklim, malah nonton TV. Apalagi drama Korea. Teman-teman, ibu-ibu biasanya. Bentar, satu episode lagi, padahal sudah ada. Itu rasanya kita itu adalah takasulan amitah. Berarti kita itu sudah ogah-ogahan, kita itu dalam bermalas-malasan, ya. Dan posisi seperti ini mengganggu kita. Berarti nafsu yang sudah bercengkrama dan menguasai kita. Yang kedua, para salikin rahmatullah, kita juga diingatkan ya, wa idza anasta, apabila kita sudah merasakan kita dalam jiwa itu, yang kedua adalah wa tatakulan amil khairat, dan kita itu berat rasanya untuk berbuat kebaikan. Bantu teman, padahal sudah minta bantuan. Ada tetangga sakit, tidak kita tengok. Ada teman meninggal, ya kemarin
Habib Ja'far Al-Kaf ya meninggalkan. Mari kita doa bersama-sama untuk beliau ya. Kita sisipkan dulu ala dinnya wa khususnya Habib Ja'far putus Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya hanya mencontohkan ketika diri kita ada layon, ada yang meninggal itu kan di WA sering ada ya Al-Fatihah ikut bela sungkawa. Tapi mulut kita tidak Al-Fatihah, hanya nulis share. Itu berarti kita itu sudah buat tafakulan, berat rasanya dalam hal amil khairat untuk melakukan kebaikan. Maaf, apa beratnya nulis di WA sekaligus kita mengirim Fatihah kepada orang yang kita share itu, kita layangkan. Coba bayangkan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu kalau kita nge-share dibaca beberapa kelompok, kemudian kita mengirim Fatihah kepada seseorang yang dikabarkan meninggal. Nah, kita introspeksi ya, kita itu hanya nge-share atau juga berdoa Fatihah. Jangan-jangan kita hanya nge-share karena tangan kita itu hanya gatel untuk tidak nge-share. Tapi sebaiknya dibarengi dengan membaca Fatihah kepada almarhum, almarhumah, para sahabat yang tentu kita kenal semuanya. Jadi demikian para salikin rahimahullah. Jadi kalau sudah takasulan amit ta'at wa tafakulan anil khairat, ini berarti jiwa kita ya, berarti ruhaniyah kita, qalbun kita itu kalah dengan nafsu kesenangan. Dan ini sangat mengganggu dan ini sangat menggoda. Memang dunia ini bagi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu, nikmatnya bukan main. Karena apa? Karena dia tidak punya ar-roja, karena dia tidak punya harapan nanti di kemudian hari. Hidup itu hanya di dunia, pokoknya masih muda, kaya raya, makan enak, jaya, maunya masuk surga, tapi nggak mau beramal, nggak mungkin kan? Nah, ini yang saya katakan, jiwa manusia itu sudah kalah dengan yang disebutkan tadi, yaitu nafsu. Dan nafsu itu pasti amarah bisu. Dan nafsu itu berarti pasti mengajak kepada yang kejelekan di dalam pandangan. Nafsu yang secara khusus menjadikan diri manusia itu jelek, itu ada dua. Yang pertama adalah nafsul lawamah, yang ada kira-kira menghendaki hidupnya itu bersenang-senang, berpoya-poya. Nah, lawamah itu yang diserang adalah qalbun kita, hati kita diserang oleh nafsu, sehingga hal-hal yang bersifat taat bersama ibadah itu harus dikalahkan. Nah, apa yang terjadi kalau nafsu lawamah yang ada di qalbun kita itu diserang? Maka di situ ada namanya, kita akan al-hawa, yang itu menjadi penguasa. Al-hawa itu kesenangan, mau ini ya pokoknya senang-senang. Hidup di dunia itu boleh senang, tapi jangan senang-senang. Nah, ini pengertiannya dalam ya. Kalau senang yang namanya makan enak, senang, tapi jangan senang-senang.
rekreasi senang ya, tapi jangan senang-senang. Kalau sudah bersenang-senang itu namanya sudah al-hawa, dan itu menjadi bagian dari pengendali jiwa manusia itu oleh nafsu itu. Nah, kalau sudah senang-senang, biasanya meningkat kedua, penyakit kalbun yang kalah dengan nafsu itu apa? Al-makruh, yang sukanya itu membuat tipu daya. Saya senang. Nah, karena itu bagaimana saya mempunyai senang? Saya menguasai kesenangan itu. Karena itu membuat tipu daya. Kalau senangannya adalah kekuasaan, maka dia membuat tipu daya kekuasaan. Kalau kesenangannya itu adalah uang, maka mentipu daya kesenangan. Baik dari langsung maupun tidak langsung. Termasuk di dalamnya di sini adalah misalkan mengambil uang negara dengan regulasi. Jadi corruption by regulation. Jadi korupsi tapi regulasi. Apa? Karena dia makruh, dia membuat tipu daya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Kalau sudah gitu, orang itu pasti hubungannya dengan ujub, dia membanggakan dirinya sendiri, riya, dan karena sudah di dalam matanya itu yang ada adalah kekuasaan, kesenangan, harta, benda, maka dia pasti adzalmu, dia zalim. Ya, kalau sudah adzzalim dapat mendapatkan dengan cara apa? Pasti al-kadzib, dia akan bohong di dalam semua kebijakan kalau dia jadi tokoh, jadi pemerintah. Dan yang kedua juga dia kadzib terhadap rakyatnya atau sesama kita. Untuk apa? Untuk tiga, how the struggle for money atau for power, how increase the power atau the money, atau how the status quo of power or money. Gimana saya itu memperjuangkan, mendapatkan, mempertahankan dan menambah kekuasaan harta itu. Dan dia bicara caranya apa? Dengan cara abdulmun dan kadib. Dan kalau sudah itu ujungnya, para salikin rahmatullah, para sahabat-sahabat saya, orang yang dikuasai oleh nafsunya itu, dia berarti akan mendapatkan posisi yaitu al-ghaflah ma'allah. Dan orang itu biasanya adalah ghaflah, lupa, tidak bisa mendekatkan diri pada Allah, dan dia itu hampir seluruh orientasi hidupnya itu tidak bersinggungan dengan ibadah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, ini yaitu orang sudah takasulan anil ta'at wa takakulan anil khairat. Yang kedua, para salikin Allah, nafsu baik kalau kita kendalikan. Tapi kalau nafsu itu tidak bisa kendalikan, ya, maka yang kedua nafsu yang jelek yang tidak bisa kendalikan itu adalah disebut dengan latifatul bijidul nalzatun natikoh. Latifatul natikoh itu adalah merembetnya antara nafsu bergelindan bekerja sama, malas ke masjid, malas bekerja. Ini kan banyak kan di kota-kota besar malas bekerja, ya, maunya di perempatan jalan minta-minta, diberi ke panti asuhan nggak mau, minta-minta lagi. Ini adalah bagian dari nafsu-nafsu yang tidak mau berkeringat. Ini banyak tidak berkeringat dalam arti sehari-hari, dan juga tidak berkeringat dalam arti berpolitik, ya. Ada yang maunya di tikungan, tidak mau kaderisasi, tapi di ujungnya tahu-tahu jadi. Nah, ini berarti bagian dari yang tidak benar. Nah, dengan demikian para salikin rahmatullah, yang kedua adalah otak. Kalau otak sudah bertemu dengan nafsu yang kotor tadi, maka dia akan melahirkan al-bukhl, yaitu adalah bakhil. Oh, ini duitku kok, ngapain saya harus memberi yang lain?
al-khirs, dan dia adalah sangat hubutunya al-khirsun. Yang ketiga al-hasad, pasti dengki. Loh, ini kok bukan saya yang dapat, kok dia? Nah, itu otaknya pasti di situ. Ya, kalau sudah itu dia nggak mau belajar, berarti al-jahl, ya, bodoh, al-kibar, dan dia merasa besar, dan dia itu adalah as-syahwatu, yaitu dia itu mengikuti syahwat. Jadi dengan demikian, para salikin rahimahullah, kita sudah mendapatkan pagi ini yang pertama, mengetahui dalam posisi kita itu selalu digoda oleh takasulan anil ta'at wa takakulan anil khairat. Jadi kita adalah sudah mulai males taat pada Allah, ogah-ogahan, wudu, aduh dingin, aduh malam ngantuk misalkan, itu sudah namanya kasor, takasulan anil ta'at. Buat takakulan anil khairat, dan berbuat baik. Nah, dengan demikian mari kita introspeksi. Moga-moga ini bisa menjadikan kita lebih mampu introspeksi. Masih awal tahun, kita introspeksi. Mari kita muhasabah dan kita berharap untuk tahun ini akan lebih baik. Demikian para salikin mengenai penyakit yang ada di dalam diri kita. Para salikin, rahimahullah, moga-moga hidup kita mendapatkan rahmat dari Allah. Moga-moga apapun yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan apapun jalan hidup kita itu memang betul-betul mendapatkan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dan ini berarti nafahat, diberi kemudahan untuk kita menjalankan hal-hal yang bersifat baik, karena kita sudah memadukan minggu yang lalu antara zikir, fikir, dan hari ini kita diarahkan untuk amal soleh. Jadi dengan demikian, seseorang khalifatul fil ard itu harus memadukan antara zikrullah, tafakkurullah, wal amil soleh. Dengan cara seperti inilah, moga-moga kita menjadi hamba yang betul-betul dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minggu, para salikin rahmatullah, maaf sekali jika apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang tidak berkenan, ada yang merasa tersindir, bukan. Tapi ini semata-mata dari buku ini, dan ini bagian dari tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, dan yang kedua adalah tasfiyatul qalbi, untuk membeningkan mata hati kita. Ala minggu, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.